Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Aristasari, nomor absen 5. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia. Pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya, karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Saya Firani Yuniar, nomor absen 14, akan menjelaskan tentang sifat-sifat hak asasi manusia. Sifat-sifat HAM. Berikut ini merupakan beberapa sifat-sifat, yaitu 1. Bersifat universal. Sifat HAM yang pertama dan utama adalah bersifat universal. HAM bersifat universal yang berarti dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali, tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, ras, agama, dan bangsanya. 2. Bersifat hakiki. Sifat HAM berikutnya adalah bersifat hakiki. Maksudnya, tiap manusia memilikinya sejak lahir. Hak asasi manusia dimiliki oleh semua manusia sejak pertama kali dilahirkan ke muka bumi sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga adalah bersifat utuh. Semua orang berhak mendapatkan semua hak secara utuh tanpa dibagi-bagi, misalnya seperti hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, dan sebagainya. Yang keempat adalah bersifat tetap. Artinya HAM tidak dapat dicabut oleh pihak-pihak manapun. Tiap manusia memiliki hak asasi sejak lahir sampai ia meninggal dunia, tanpa dapat dihilangkan dan dicabut. Yang kelima adalah bersifat kodrati. HAM bersifat kodrati yang berarti merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Tiap manusia yang lahir otomatis memiliki HAM sebagai anugerah dari Tuhan, sebagaimana kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan. Saya Lovi Eka Bareta, nomor absen 19, akan menjelaskan tentang jenis-jenis hak asasi manusia. Jenis-jenis HAM. 1. Terlahir bebas dan mendapat perlakuan sama. 2. Hak tanpa ada diskriminasi. 3. Hak untuk hidup. 4. Hak tanpa perbudakan. 5. Bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan. 6. Hak untuk pengakuan sebagai pribadi di depan hukum. Saya Marta Safira, nomor absen 20, akan memberikan contoh kasus hak asasi manusia. Contoh kasus HAM. Pertama, kerusuhan Tanjung Priok 1984. Kasus pelanggaran ini terjadi pada 12 September 1984, mengakibatkan 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Dalam peristiwa ini terjadi kerusuhan antara aparat dan warga sekitar. Kedua, penculikan aktivis politik 1998. Penculikan aktivis politik 1998. Tahun 1998 terjadi penculikan dan hilangnya beberapa aktivitas. Menurut catatan dari Kontra, ada 23 orang terdiri dari 1 orang meninggal, 9 orang dilepas, sedangkan 13 orang lain dinyatakan hilang. Saya Putri Larasati, nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk pelanggaran HAM. Bentuk pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kasusnya yaitu pembunuhan, pelecehan seksual, penculikan, pengeroyokan. Berdasarkan bentuk pelanggaran HAM dibagi menjadi 2, yaitu diskriminasi dan penyiksaan. Saya Siska Febrianti, absen 33. Saya akan menjelaskan tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya penegakan HAM. Upaya penegakan HAM merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan membuat HAM semakin dihormati dan diakui oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak bisa dicabut dan terus melekat dalam diri manusia.